Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi ya keluarga Sip, bersama sahabat siar Anda Uci Al-Naziha. Dan sekarang kita sudah di program Beranda Perempuan ya, untuk edisi Rabu 28 Januari 2026. Nah, seperti yang Uci infokan sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan kembali bergabung bersama Salimah Kota Padang ya, peduli perempuan, anak dan keluarga. Dan tentunya sudah Uci undang juga melalui telepon ya narasumber kita hari ini. Ada Kak Feli Elisa ST atau Kak Echa ya. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung ya bersama Kak Echa melalui telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Echa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uci. Iya, sehat. Sehat ya Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lihat kabar di sosial media Salimah juga ya, kita ada info ini bahwasanya Salimah sudah melakukan musyawarah wilayah ya waktu itu ya Kak ya? Musda atau apa sih waktu itu? Kalau wilayah untuk PW sih, alhamdulillah PW sudah. Daerah juga sudah musda, untuk Kota Padang musda namanya. Alhamdulillah. 30 November. Iya betul sekali, dan alhamdulillah sudah terpilih juga ketua baru ya untuk periode 2025-2030. Masya Allah. Selamat untuk Ibu Zulfa Trisna S.Fam Apoteker ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk ketemu beliau ya, bincang-bincang di Beranda Perempuan. Amin amin. Dan juga untuk ketua sebelumnya Ibu Juwita ya, Ibu Juwita MPD. Beliau ternyata sudah ke provinsi ya, Sumatera Barat ya sekarang ketua. Masya Allah. Mudah-mudahan lah ya satu saat bisa ketemu ibu-ibu hebat berdua itu ya, Ibu Juwita dan juga Ibu Zulfa. Ditunggu ini kehadirannya di studio Sip ya. Oke, Kak Echa untuk periode sekarang mengampu ataupun diamanahkan sebagai Ketua Departemen Pendidikan PD Salimah Kota Padang ya Kak Echa? Iya itu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa ini program-program Salimah mungkin untuk tahun ini Kak Echa? Insya Allah ini baru perdana di periode ini ya, Yeah. per 5 tahun kayaknya. Alhamdulillah ini awal tahun. Kalau dari program kita insya Allah tetap uji yang dengan karimahnya di dakwah, kemudian dengan syiarnya, kemudian dengan santunannya juga sosial, kemudian di Depdik ada serasi, salsa, sister, itu tetap seperti biasa, juga humas dengan segala programnya, dan juga ekonomi, semuanya tetap sih dengan program-program kita menjadi andalan kita. Iya. Simak aja deh terus tuh. Di sosial media Instagram aktif ya Kak Echa ya di Salimah Kota Padang. Alhamdulillah. Sekarang kita membarat. Semoga ini struktur yang baru juga memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi ya untuk masyarakat di Kota Padang terutamanya ya. Kemarin juga beberapa agenda Salimah Uci ikutin itu, ada yang nyebar bantuan gitu ya, donasi untuk para korban bencana di Sumatera Barat ya. Ini kayaknya agendanya sibuk banget ini ya, Masya Allah, untuk umat tentunya. Oke, nah Kak Echa dan juga keluarga Sip ya, kita tidak terasa ini alhamdulillah kita sebentar lagi udah memasuki bulan Ramadan ya Kak Echa. Nah ini di hari ini spesial untuk pendengar kita akan bahas ini satu topik ya bertema Ramadan, yaitu Ramadan bahagia penuh berkah, senyum dan doa. Nah tentunya Ramadan itu identik dengan sesuatu yang membuat bahagia pastinya ya, karena sekarang aja nih Kak Echa ya, Uci pribadi ini udah hampir menuju Ramadan, vibe bahagianya itu berasa banget gitu ya, yang ditunggu-tunggu gitu loh ya selama 11 bulan. Iya benar sekali, karena kayaknya rindu gitu ya sama Ramadan, karena banyak sekali keberkahan di dalamnya gitu ya. Nah berkaitan dengan itu Kak Echa, bahagia penuh berkah, senyum dan doa. Nah seperti apa sih Kak urgensi pembahasan kita kali ini mengenai Ramadan bahagia penuh berkah, senyum dan doa ini Kak? Oke, bismillah dimulai ya, keluarga Sip semua dan teman-teman semua, sahabat Salimah dan semua pendengar Sip FM dimanapun berada. Sebenarnya gini loh sih, waktu mengangkat awal tema ini, bahagia gitu kan kata ibunya kan. Sementara kalau kita baca medsos, baca berita atau apa gitu, aduh isinya yang
aduh kok ini begini ya, aduh kok ini begitu ya, kok ini begini ya, yang bikin hati miris gitu ya. Bahkan beberapa kabar ada yang bilang bahwa sekarang psikolog udah nerima konsultasi karena keluhannya adalah masalah negara gitu, bukan hanya masalah pribadi, tapi masalah negara ada kayak gitu sekarang gitu kan. Sama seperti kemarin ketika baru buka portal berita, yang berita pertama ini dengar malah tentang masalah keyboard, aduh apaan lagi nih gitu kan, nggak banget gitu kan, nggak banget gitu. Kalau dibaca kasarnya soal itu aja, kita tuh berat loh sih untuk mengatakan bahwa kita lagi di state bahagia gitu kan. Namun kita ingat lagi dengan posisi kita sebagai seorang mukmin, yang mukmin itu sebenarnya ada dalam dua kondisi sebenarnya ya dalam sepanjang hidupnya, yaitu antara sabar dan syukur. Jika berita-berita yang menyesakkan dada itu kita kategorikan sebagai momen kita untuk bersabar atas segala ujian, maka kita sebagai mukmin juga harus cerdas mencari momen-momen yang harus kita syukuri dengan cara mencari kebahagiaan atau menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Nah, jika kebahagiaan itu tidak bisa kita terima dari manusia atau dari kondisi di lingkungan sekitar kita besar ini, maka kita ambillah tawaran yang lebih pasti dari Allah. Tawaran kebahagiaan yang lebih real dari Allah. Dan salah satu tawaran kebahagiaan itu lewat Ramadan itu sendiri. Gitu. Betul. Peluang ya, Kak ya? Jadi benar. Jadi kenapa kita bilang bahagia? Karena sebenarnya dalam bahagia itu berkumpul semuanya. Kalau kita menyadari ya, di sana ada keberkahan, di sana juga ada senyuman, di sana juga ada doa. Jadi komplit saya gabungkan di situ. Kenapa disebut berkah? Karena dalam arti kata berkah itu sendiri kan pertamanya kebaikan. Yang pertamanya kebaikan. Coba deh kalau kita lihat dari diri kita sendiri. Kalau biasanya ngaji sehalaman, selembar, kalau Ramadan kok bisa ya ngejar khatam Qur'annya gitu ya. Iya, soalnya seolah nggak effort banget gitu ya. Iya, betul. Sekali khatam itu sebulan masa sih, sebulan ideal banget kayak gitu. lebih lah. Iya. Gitu. Kalau Ramadan kenapa ya kita untuk menargetkan sepekan khatam itu oke gitu. Iya. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang melejit dalam diri kita. Ya Allah kenapa nggak bisa? Mungkin kita nggak pasang setelan gimana juga sebelum Ramadan. Ya tapi ketika Ramadan hari pertama itu kalau nggak tahu gimana ya. Karena itulah mungkin salah satu sisi keberkahan Ramadan itu sendiri ya, karena dia menginstal apa yang sudah ada di diri kita ini, terinstal kebaikan, melejit dengan sendirinya dengan karomah dan keberkahannya itu gitu. Kemudian dalam Ramadan juga ada senyum. Kenapa saya bilang ada senyum? Karena sebenarnya Ramadan ini merahmati semuanya, semua pihak, yang dari semua kalangan, dari yang orang bisa berderma dengan aktif segala aktivitas filantropi. Kalau Ramadan ini semerbak ya, dengan dermanya, dengan zakatnya, dengan momen berbaginya, kemudian buka bareng-bareng gitu kan, buka bareng-bareng untuk anak yatim di mana semuanya mendapat keberkahan. Bagi orang yang nggak mampu pun sebenarnya pun mereka dibangkitkan senyumnya, karena sebenarnya target dari amalan-amalan itu, amalan Ramadan itu semua untuk kita katakan misalnya untuk orang miskin ya, semua tujuannya itu untuk miskin, yang zakatnya, yang berbaginya, bahkan bayar kafarat juga kan, kafarat kalau ada yang ini ya. Karena apa gitu kan, salah satunya untuk orang miskin juga. Jadi target Ramadan itu harus membahagiakan untuk semuanya. Harus bikin senyum untuk semuanya gitu. Dari hatinya, dari kelengkapan fisiknya, seharusnya idealnya dengan sosial yang ditebarkan selama Ramadan itu harus membahagiakan dan bikin senyum semuanya. Betul. Oke. Dan kenapa dibilang penuh momen doa? Karena Ramadan ini adalah prime time-nya muslimin ya. Konten itu kan ada beberapa tuh, ibaratnya jam tayang ratingnya lagi tinggi-tingginya nih ya, Ramadan salah satunya tuh. Selain Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah, kemudian ada Muharram juga. Ramadan ini prime time yang gak hanya malamnya, tapi siangnya juga, malamnya juga. Hampir setiap fase kita berdetik, setiap detik yang kita helah selama Ramadan itu menimbulkan kebaikan sebenarnya gitu kan. Dan itu menjadi momen-momen yang sangat oke untuk kita menyampaikan doa kepada Allah. Karena Allah karena nggak mungkin Allah ngasih prime time kepada kita kalau kita nggak bisa ngasih prime doa juga sama Allah gitu. Jadi pada saat prime time kita juga melangitkan prime doa kita untuk Allah gitu. Jadi rugi banget ya kalau kita menyia-nyiakan kesempatan Ramadan ini ya Kak Ica ya. Bahwasanya juga tadi disebutkan memantik senyum untuk orang-orang yang mungkin bisa dibilang kurang mampu gitu ya, penerima zakat fitrah juga.
menebarkan senyum untuk mereka gitu ya dengan zakat fitrah ataupun zakat mal ataupun kafarat, pembayaran kafarat tadi ya Kak Eca. Dan tentunya Ramadan ini adalah jam emasnya gitu ya untuk kita memanjatkan doa gitu ya. Mungkin kita kalau dari Kak Eca sendiri sebenarnya apa sih yang dirindukan dari Ramadan ini Kak Eca? Kalau Esa, pribadi ya sih sama ngumpulnya sih. Iya. Ngumpulnya ya. Ngumpul yang paling sederhana ya ngumpul sahur dan buka sih. Waduh, apalagi kalau kita ngumpulnya rame-rame bareng ya tim duafa gitu ya, bikin-bikin momen-momen gitu ya. Kalau itu yang dari yang di dalam rumah ya. Ya, oke. Mungkin yang dari, nggak tahu sih kalau udah momen Ramadan tuh ya, kayaknya semua aliran kebaikan itu gampang banget. Orang-orang itu terpicu berbuat kebaikan tuh mudah banget gitu. Jadi kita tuh gimana ya, karena spirit kebaikan itu menyebar ya, jadi menghukum kebaikan itu kan semakin mudah jadinya sih. Jadi kayak menular aja gitu ya. Ya, gampang aja kita untuk yuk kita bikin ini yuk berbagi takjil yuk gitu kan. Padahal di luar Ramadan mungkin nggak sesering itu ya, mungkin ada, cuman nggak sering itulah gitu ya kalau kita untuk berbagi, apakah berbagi takjil, THR gitu ya, atau baju lebaran gitu ya untuk anak-anak yang membutuhkan. Ada juga tuh yang ngajak belanja baju lebaran gitu atau belanja sembako, kue lebaran gitu ya. Pokoknya memberikan kebahagiaan aja gitu ya Ramadan ini ya. Nah Kak Eca, mungkin nanti kita juga membahas ini ya, kira-kira kenapa sih, apa sih alasannya gitu ya, apa yang membuat kita bahagia di bulan Ramadan itu. Nah mungkin ya nanti bakal kita bahas di segmen kedua ya Kak Eca ya. Dan kita juga mengundang atensi pendengar kita ini melalui chat WhatsApp ya di 082174597178 buat Anda yang ingin berbagi atau sharing ya mengenai topik kita hari ini, Ramadan bahagia ini keluarga sip ya. Apa sih yang Anda rindukan dari Ramadan, boleh di-sharing sama kita di sini, atau mau bertanya juga boleh ya seputar Ramadan bahagia penuh berkah, senyum dan doa ini. Nanti kita balik lagi ya Kak Eca ya di segmen kedua keluarga sip juga. Jangan kemana-mana dulu, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kembali lagi di Beranda Perempuan ya keluarga Sip bersama Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga ya. Dan kita masih membahas Ramadan bahagia penuh berkah, senyum dan doa ya bersama narasumber kita dari Salimah. Ada Ketua Departemen Pendidikan PD Salimah Kota Padang, Kak Eca ya. Dan kembali Uci ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung ya, mau komen, mau sharing pengalaman ataupun mau cerita-cerita seputar Ramadan ya, boleh banget ya, silahkan kirimkan chat WhatsAppnya di 082174597178 ya. Kita masih terhubung bersama Kak Eca melalui telepon ya. Halo Kak Eca. Iya, masih standby ya Kak ya? Iya, nah Kak Eca di segmen kedua ini Kak Eca, kan kita sebagai umat muslim itu sudah menjadi ini kita lah ya, kebiasaan kita bahwasanya kalau kita menyambut Ramadan itu memang penuh sukacita, bahagia gitu kan, dan dirindukan kehadiran Ramadan itu ya Kak ya. Nah Ramadan bahagia, kenapa sih Kak kita bahagia dalam Ramadan itu? Apa sih alasan-alasannya gitu Kak? Mungkin bisa di-share untuk pendengar kita. Oke, kalau menurut saya ya, kenapa kita bahagia dalam Ramadan? Karena sebenarnya dalam setiap segmen tubuh kita ini mereka happy mungkin. Iya. Mungkin sebagian orang secara nggak sadar dia bahagia, tapi sebenarnya bagian tubuhnya dia bahagia. Tapi dia nggak ngomong aja ya, bagian tubuhnya itu dia nggak ngomong. Gitu. Yeah. Yang pertama fisik kita sendiri, tubuh kita itu bahagia. Karena bagi mereka ini salah satu sudut simpelnya aja ya, metabolismenya mungkin nggak sebeban yang biasa ya. Yeah. Kali kalau tubuh kita bisa ngomong, sering-sering kayak gini gitu kali ya kalau kita puasa gitu ya. Iya betul. Kayak gini dong, kayak mungkin kayak gitu deh. Iya, masih tugas mulu kayak gini dong, jadi dia happy gitu. Gak ada cutinya gitu ya, kerja mulu. Oke. Benar, jadi Masya Allah memang Allah tuh menurunkan syariat pasti yang gak terpikirkan oleh kita, tapi yang terterima oleh tubuh kita pasti itu yang terjadi gitu kan. Jadi
fisik kita memerlukan puasa itu sendiri, memerlukan Ramadan itu sendiri. Mungkin dia lebih menanti-nanti tubuh kita dibandingkan kesadaran kita. Betul. Karena amat sangat banyak bukti, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ya, kita ketahui bahwa memang faktor kesehatan itu secara tersimpel bahkan ya dibandingkan ini, kalau diet ini nggak cocok, diet ini ada plus minus diet ini, maka cara terbaiknya adalah puasa gitu ya. Betul. Masya Allah, kadang nggak kepikir, susah banget sih dengan metode ini nggak cocok metode. Puasa kan lebih baik bagi kita kayak gitu, lebih mudah lo kerjakan gitu ya. Dan ini saya lihat contoh real sih dari saudara kami ya. Beliau mungkin awalnya dipicunya oleh alasan kesehatan ya. Ini dulu beliau melakukan puasa Daud, Masya Allah banget sih. Setahun beliau melakukan, katanya nggak kelihatan perubahan signifikan sih katanya. Tapi beliau lanjutkan. Kalau udah lebih dari tahun, saya yakin itu bukan karena alasan kesehatan lagi, karena pasti udah ada jatuh hati dengan puasa itu sendiri ya. Karena nggak mungkin kalau alasan fisik semata yang mempush kita itu, saya rasa enggak deh. Pasti kita sendiri jatuh cinta, tubuh kita jatuh cinta terhadap puasa itu sendiri, sehingga beliau lanjutkan di tahun kedua dan berikutnya. Di tahun kedua itu mulai berubah ya, katanya secara fisik dan secara turun berat badan. Keluhan-keluhan yang biasanya berat jadi nggak ada lagi, yang sebelumnya sesak dulu hati udah nggak ada lagi. Itu selama sendiri saja itu juga ya. Jadi kalau yang satu misalnya berat badan berlebih jadi turun, jadi proporsional banget loh sih, maksudnya jauh turunnya. Lebih sehat dan gitu ya. Sementara suaminya yang sebelumnya slim jadi lebih proporsional berisi sih. Karena lihat dua-duanya dalam kondisi yang sama ya, suami istri sama-sama puasa, sama-sama puasa Daud, tapi yang satu bisa turun, satu bisa naik. Itu benar-benar keajaiban Allah deh. Karena memang di situ saya sadari memang puasa itu mengembalikannya sesuai dengan nature-nya tubuh kita kayaknya deh. Karena memang itu mengembalikan setelan pabrik yang idealnya gitu. Sebenarnya begini nih gitu kan, yang bagus ya tubuhnya begini gitu. Iya, jadi bukan berarti nurunin mulu deh, tapi bisa naikin juga, pokoknya proporsional. Jadi macam dari pelajaran itu juga bisa gitu. Jadi jangan takut kurus ya kalau puasa ya. Aduh, nggak makan nih dari pagi sampai sore gitu kan, takut kurus banget gitu. Ternyata enggak ya, puasa itu justru memproporsionalkan tubuh kita gitu ya. Itu sih yang bikin kagetnya itu, tapi karena kita lihat sendiri ya, Masya Allah, ini kan Allah yang nawarin sih ya, pasti Allah yang semuanya gitu ya. Kemudian gini nih, dan puasa Ramadan nih, kalau bagi muslim ya, Ramadan yang 30 hari itu ternyata itu memang bare minimum untuk tubuh kita untuk menstabilkan keadaannya. Jadi kita muslim secara umum katanya ini kata researcher sih ya, di negara Timur Tengah, muslim secara umum itu kurang penyakit kankernya karena puasa Ramadan salah satunya dibandingkan Australia, Amerika, Kanada. Itu resiko kankernya per 10 ribu orang, mereka berapa gitu kan, di muslim di negara Timur Tengah itu kurang banget, karena menurut dia sendiri nih, researchernya orang lain ya, bukan muslim ya. Ramadan faktor terbesarnya. Tapi Ramadan itu memang bare minimum ya, kita harus lengkapi juga kalau kita mau dengan puasa-puasa sunnah lainnya ya, yang ditawarkan oleh agama kita ya. Nah yang kedua, kenapa kita harus happy adalah ruh kita. Ruh kita itu bahagia sih dalam Ramadan. Nah, jadi sementara tubuh kita nggak makan nih during siangnya, tapi ruh kita melimpah makanan. Karena makanan ruh kita itu kan ibadah. Betul, ibadah kita meningkat di bulan Ramadan rata-rata ya. Jadi kita kepuasan sepanjang hari kalau kita makan ya. Jadi dia happy. Pagi udah tilawah nih, udah pikir pagi nih gitu kan. Udah siang dikit udah Tuhan nih gitu. Jadi ruh kita tuh dia happy gitu ya. Shining splendid dia pada Ramadan gitu ya. Dikasih makan mulu, dikasih perhatian mulu gitu. Mereka tuh happy, ruh kita tuh happy. Soalnya yang ketiga, jiwa kita bahagia. Kan di sini saya bedain sedikit antara ruhiyah dengan jiwa. Di sini lebih ke psikis kita sih, lebih ke ini kita ke pemenuhan hasrat kita yang seperti itu sih. Misalnya selama ini mungkin kita di luar Ramadan kita memikirkan lebih banyak ke diri kita sendiri ya. Kalau Ramadan itu walau kenapa kita lebih mudah untuk terpancing, kita mengamati di lingkungan sekitar kita atau mengamati hal-hal yang selama ini tidak terperhatikan oleh kita. Misalnya karena mungkin kurang aja satu aktivitas masak, misalnya bagi kita ya di rumah ya. Kurang aktivitas masak akan
lihat aktivitas lain, misalnya hobi yang selama ini ditinggalkan, yang tak kita pungkiri. Hobi itu membantu kita menenangkan jiwa kita dalam cara tertentu kan ya. Mungkin yang selama ini tidak terperhatikan di luar Ramadan, di Ramadan jadi terperhatikan karena kurangnya misalnya aktivitas yang kurang makan, kurang aktivitas yang lain gitu, terperhatikan yang lain. Begitu juga dengan aktivitas kita mengamati sosial kita, karena itu semakin tumbuh dengan naturalnya selama Ramadan kan, terperhatikan bagaimana kita mau menyelamatkan Ramadan orang lain, menyelamatkan saudara kita di saat yang sama. Saat kita untuk diri kita sendiri, kita hanya memiliki satu Ramadan untuk diri kita sendiri, ternyata kita bisa memiliki Ramadan orang lain sih. Tahu nggak sih gimana tuh? Iya betul. Jika kita merasa nggak cukup nih, nggak pede dengan Ramadan kita sendiri, kita bisa dengan tanda kutip membeli Ramadan orang lain. Membeli Ramadan orang lain dengan cara apa? Memberikan mereka buka puasa, gitu kan? Itu Masya Allah. Orang yang berkemampuan, ya Masya Allah ya, kita salah satu amal mereka juga, bahkan ada yang menyanggupi satu pondok gitu ya. Selama Ramadan kami yang nyanggupi, Masya Allah kalian bisa begitu. Jadi dia bukan hanya Ramadan untuk dirinya, tapi dia dalam tanda kutip membeli pula Ramadan orang-orang lain di sekitarnya gitu, menyelamatkan orang lain di sekitarnya. Dan itu akan menumbuhkan jiwa kita bahagia dengan sendirinya dengan itu, karena sebenarnya tidak ada sebenarnya dana yang kita keluar itu terbuang sia-sia, melainkan dia akan membangun diri kita di sisi yang lain. Mungkin dari segi harta tampaknya berkurang, sementara jiwa kita melejit tinggi ke sana. Iya betul. Jiwa kita bahagia, senyum orang pun juga terpancing dengan itu ya. Alhamdulillah hari ini ada yang ngasih perbukaan gitu, takjil gitu kan. Jadi bahagianya bareng-bareng. Tumbuh, ada sesuatu yang tumbuh di jiwa kita, dan itu bikin happy banget sih. Kemudian yang keempat sih, itu bikin dompet kita bahagia. Waduh. Bener nggak nih? Ini dompet yang mana dulu ini? Dompet yang mana dulu ya? Jadi sisi manusia kita sebenarnya bahagia, tapi ini pakai catatan sih. Iya. Itu pertama kali dengar ini gak kaget sih. Kenapa? Adiknya anak-anak dulu kan, waktu kuliah, dosen agama beliau bilang gini, kalau dalam Ramadan belanja kalian lebih gede dari di luar Ramadan, itu tandanya indikator Ramadan kalian gagal. Ampun, kaget banget. Yang terjadi selama ini justru di bulan Ramadan agak boncos. Iya betul. Tapi ini ya, ini sekali lagi ini bukan hadis, ini yang jelas ini dari dosen kami ya. Iya. Terus nanti kita tarik garis ininya sih. Yang beliau amati di sini kan adalah belanja konsumtif. Idealnya kalau benar belanja konsumtif kita tetap, kalau Ramadan itu idealnya berkurang kan? Iya, karena kita udah nggak siang udah nggak makan gitu kan ya. Yang biasanya brunch jam 10 udah nggak ada lagi nih. Biasanya ngopi-ngopi udah nggak lagi nih, gitu kan? Cemilan-cemilan berkurang nih, seharusnya begitu ya. Tapi maka idealnya juga pasti pengeluaran konsumtif kita berkurang ya seharusnya. Betul. Cuman kenapa jadi nggak ketemu? Nah ini sebenarnya evaluasi untuk kita masing-masing. Kalap ini untuk nyari takjil. Jadi apakah kita kurang dalam memaknai Ramadan itu? Gimana ya? Kita masih menganggap Ramadan itu puasanya bentar, tapi selebrasinya harus sepanjang Ramadan gitu. Ngasih reward gitu ya, self reward. Kayaknya nggak iya, self rewardnya agak lebay deh. Iya betul. Jadi ternyata sampai itu juga di sebuah kisah yang disampaikan, pernah Umar itu menyapa seorang sahabat kan, dia belanja mengeluarkan uang segini. Mau beli apa? Mau beli daging katanya. Kemudian Umar nanya, apakah setiap keinginan kamu beli katanya. Gila Umar, baca itu sih kaget sih. Soalnya baru beli ini lagi. Nah, ketika membaca buku bagian ini, apakah setiap apa yang kamu inginkan kamu beli? Itu pernyataan Umar ya. Jadi kaget juga gitu ya. Berarti bagi Umar, dengan karakter Umar yang kita tahu juga ya, mereka itu kan kaya ya, sebenarnya mereka kaya ya. Iya, bisa beli apa aja. Itu mereka nggak konsumtif, itu intinya. Kalau Ramadan itu memang apa yang diperlukan itu yang dibeli. Apa yang diperlukan itu yang dibeli. Karena kemudian saya baca juga kan, strict ini banget sih sahabat kalau belanja, ternyata enggak. Ada juga sahabat lain yang berkata, aku menghabiskan
30 dirham selama Ramadan ini untuk beli mentega katanya. Oke gitu ya kan. Kalau memang itu keperluan keluarga silakan. Ada lagi sahabat yang lain, aku mau menghabiskan 1 dirham sehari untuk beli daging untuk keluarga saya setiap hari. Sedirham dulu 70.000, sekarang mungkin udah lebih sih, soalnya harga emas naik sekarang kan dia. Iya betul. Jadi kayaknya sih setara beli setengah sampai sekilo daging deh sih sehari sih. Itu tiap hari loh sih dibeli sama sahabat dan dianggap wajar. Iya. Jadi semua itu dianggap wajar jika itu memang konsumsi harian yang kita yang seharusnya. Nah, kalau hati kita pasti bisa ngerasa lah ya mana yang sewajarnya dan mana yang sebenarnya sudah lebih dari takaran yang sepatutnya, gitu kan. Jadi memang dituntut kita lebih bijak dalam membelanjakan harta. Dan sebenarnya di sini saya juga bagi dompet yang saya maksud di sini dompet kita bahagia adalah juga dompet konsumtifnya kita atur, sementara dompet amal kita harus kita bahagiakan. Betul sekali. Ini momennya soalnya ya. Karena ini momennya. Jadi kalau memang mau maksimal di Ramadan, ayo deh, masih ada waktu ini. 20 hari lagi yang mau nabung, yang mau membeli Ramadannya saudara kita yang lain dalam tanda kutip tadi ya, masih cukup kok. Mau membeli Ramadan berapa orang nih selama Ramadan nanti, beli bukaan berapa sehari 20.000, Ramadan berarti 600.000, sanggup nggak nabung 600.000 selama 20 hari ini supaya Ramadan nanti kita bisa membahagiakan satu saudara kita, gitu kan gitu kita. Mudah-mudahan masih bisa ya, sama-sama kita semangat supaya kita bahagia, dompet kita bahagia juga, dompet kita beramal juga lah, betul. Gitu ya. Dompet kita beramal juga, nggak hanya memikirkan diri kita sendiri, cuma kita sharing juga ke yang lain gitu. Dan kita menindaki Ramadan itu sewajarnya sepatutnya untuk konsumsi diri kita sendiri ya. Cuma kalau untuk pasti ada spare time untuk kebahagiaan keluarga, untuk reward itu ada, tapi pasti kita punya hati, kita bisa menakar. Betul. Jangan sampai nanti udah 10 hari terakhir segala yang dikeranjang-keranjang perhatian kita berada di segala keranjang, nanti jangan sudah begitu. Kalau memang ada rezekinya saat ini yang mau diselesaikan keranjang-keranjangnya, selesaikan sebelum Ramadan. Jadi Ramadan fokusnya ke dompet amalnya ya. Ramadan fokusnya ke ibadahnya. Jangan sampai nanti 10 hari terakhir ya saatnya orang berpacu-pacu, untuk amal kita berpacu-pacu belanja ya, jangan kayak gitu ya. Kalau mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita, apa yang kita butuhkan Allah belikan jalannya. Jika ada yang bisa dicicil sekarang keperluan kita, nggak apa-apa, dicicil aja deh sekarang. Apa yang perlu dicicil untuk masalah untuk sekarang ini, kalau mama di rumah nih, beresin rumah sebelum Ramadan, misalnya gitu kan. Jadi nggak berat-berat lagi during Ramadan nanti kayak gitu. Iya betul. Jadi apa yang bisa kita cicil sekarang, beli keperluan yang memang keperluan ya. Bukan keinginan ya. Bukan keinginan. Mulai terasa sih kalau kita udah mulai bedain mindset kita bahwa tidak harus hari raya itu kita harus belanja baru. Terasa sih happy-nya gitu. Saya Ramadan kemarin alhamdulillah udah coba ya ke anak-anak ya. Udah, sendalnya gimana, masih oke nggak? Oke nggak? Kalau adik sendalnya rusak, bener beliin adik ya. Gak apa-apa kan, gak apa-apa nggak? Itu happy loh sih. Tapi mereka nggak minta ya. Karena kan kita kalau lihat anak-anak itu kan mereka suka ngikut teman-temannya gitu Kak Echa. Misalnya, si itu beli baju baru, kita juga mau gitu kan. Tapi mereka nggak minta sama sekali. Iya benar. Wallahan ya, mungkin kalau di jiwa anaknya juga mereka nggak segitu care. Malah ada anak yang biasa lebih nyaman dengan baju ini gitu. Kalau anak kecil malah baju baru dia kantong. Oke. Gitu. Udah harus penyesuaian dulu. Jadi kayak gitu, kita biasakan ini momennya kita melatih anak-anak bahwa kita membeli sesuai keperluan. Masya Allah dengan dengan peristiwa Gaza juga sangat memberikan kita momen untuk mengajarkan anak-anak kan sebenarnya bahwa kita masih ada ayam dimakan untuk sahur yang berbuka, mereka nggak kayak gitu. Kayaknya sih lebih gampang sih selama ini kita kalau anak-anak milih-milih makan ya, kalau nginget itu aja paling nggak mereka diam. No komen ya. Kita nggak ada apa-apanya gitu, jadi kan, jadi adalah dengan menceritakan saudara-saudara kita di Gaza itu adalah salah satu cara yang baik
untuk menceritakan bagaimana kita mengatur antara keinginan dan apa yang benar-benar kita perlukan. Betul sekali. Jadi ini langkah juga untuk bagi orang tua untuk momennya untuk ngajarin anak gitu ya Kak Echa ya, mana yang kebutuhan kita yang benar-benar butuh gitu kan, untuk dompet konsumtif itu jangan hanya keinginannya aja gitu ya, tapi kita juga ngajarin bahwasanya dompet amal kita nih nak gitu ya, untuk ibadah kita juga ngejar keberkahan gitu ya. Kalau dompet konsumtif itu yang cepat habis gitu ya, tapi kalau dompet amalnya itu akan bikin kita terasa lapang gitu ya. Oke, selanjutnya apa nih Kak yang bikin kita bahagia? Kalau kenapa happy di Ramadan, kalau saya sih karena Ramadan itu adalah titik kumpul kebaikan sih. Oke. Kalau bagi saya pribadi ya di keluarga seperti saya bilang tadi, Itu sepakat sih, setuju. Happy itu di sahur dan berbuka. Kami ini makan bareng sih, karena kalau untuk urusan makan di rumah kami ini egaliter sih. Jadi kalau di Ramadan ini memang makannya bareng ya? Iya, kalau Ramadan makan bareng. Iya. Kalau hari-hari biasa makanan itu udah ada, jadi kalau perlu makan silakan makan. Kalau nggak ada momen makan barengnya gitu. Jadi kalau yang bisa makan lebih pagi, perlu makan pagi silakan makan. Nanti ada yang makannya rada duhaan kayak gitu. Beda-beda. Nah, jadi momen kami ngumpul kayak di iklan-iklan gitu kan, ya ibunya mau makan, anak ibu ngumpul kita makan bareng, terus anak-anak makan kan, masakan mama enak banget. Wow. Iya. Kita makan sendiri-sendiri, tapi kalau Masya Allah kalau di Ramadan itu memang titik kumpul kebahagiaan kami sih. Iya. Mungkin tidak terucap, tapi hati hangat sih. Betul. Hati itu hangat menghadapi momen-momen seperti itu. Dan kita pasti ngobrol, nggak mungkin enggak kalau waktu makan itu pasti ngobrol. Itu mama kali itu pakai apa sama? Jadi yang kayak gitu kan. Iya. Memantik hal-hal kecil yang melelehkan, yang melengketkan hati kita itu Masya Allah di situ kita ngomong. Jadi bonding kita dengan anggota keluarga juga meningkat gitu ya. Benar. Kemudian gimana ya? Karena mungkin karena semua orang fitrahnya memang dilembutkan hatinya ya kalau dalam Ramadan ini ya. Iya. Jadi mengarahkan ke kebaikan itu gampang, gitu ngajak, ngumpul situ yuk ada ini nih, mending belajar pasti di sini nih deh. Kan aku mau nanti bawa buku, gitu. Jadi kan enak gitu. Karena ya TV aja berubah jadi baik. ya iklan-iklan berubah jadi baik. Gitu kan. Maksudnya ini deh. Tersebuah dengan Ramadan ini titik kumpul kebaikan untuk semuanya. Masya Allah. Luar biasa ya kebahagiaan yang ada di bulan Ramadan ini ya. Bahagia di Ramadan itu bukan ya ekspektasi kita aja gitu, tapi emang beneran terjadi gitu ya. Kebahagiaan itu hadir di tubuh kita, kemudian juga tadi menguatkan ruh kita juga merasa kayaknya dikasih makan terus, disiram gitu ya, siraman rohaninya gitu ya. Kemudian menenteramkan jiwa, melapangkan harta dan juga menyatukan kebaikan ya. Tadi ya titik kumpul kebaikan gitu. Jadi luar biasa sekali keluarga Sip ya, kebahagiaan yang akan kita peroleh di Ramadan. Tentunya dari segi kesehatan baik itu untuk lahir dan batin kita itu akan terasa banget gitu ya, terisinya gitu. Jadi itu dia dulu pembahasan kita di segmen kedua ini Kak Echa ya. Kita juga mau tahu ini Kak, cara kita supaya bahagia itu seperti apa gitu. Nanti di segmen ketiga ya Kak ya. Oke, standby dulu Kak Echa ya, jangan kemana-mana dulu. Keluarga Sip juga jangan kemana-mana. Tetap setia di Beranda Perempuan, nanti Ucu akan balik lagi setelah beberapa komersial break berikut ini. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Di segmen terakhir ya keluarga Sip untuk Beranda Perempuan, kali ini kita masih membahas tentang Ramadan bahagia penuh berkah, senyum dan doa ya. Bersama Ketua Departemen Pendidikan PD Salimah Kota Padang ada Kak Echa bersama kita yang sudah tersambung, sudah standby juga ya via telepon di siang ini. Halo Kak Echa, masih bersama kita ya? Halo, nah ya. Oke Kak Echa, di segmen terakhir ini Kak, kita ini masih ada sedikit lagi pembahasan ya. Kalau tadi kita berbicara tentang kenapa sih kita bahagia dalam Ramadan itu, ternyata ada beberapa poin tadi yang disampaikan Kak Echa. Yang pertama tadi tubuh kita bahagia, ruh kita juga, jiwa kita juga, dompet amal kita ya, ini juga bahagia. Kemudian
Kenapa kita bahagia? Karena Ramadan itu titik kumpul kebaikan, seperti yang disampaikan Kak Eca. Nah, pertanyaannya Kak Eca, gimana caranya supaya kita bahagia ini ya di Ramadan ini? Caranya itu seperti apa Kak? Silakan Kak Eca. Jadi gini sih, Ramadan ini ibarat dia tuh baju kece yang dikasih Allah buat kita. Ya. Baru bajunya kerennya siapa ya? Nggak usah soros-sorosian kali ya. Jadi sama kita ya. Iya. Saringitan baru yang bahannya bagus banget gitu ya, yang anti UV dan sebagainya gitu. Bajunya kece. Kalau kita di topiknya, kita belum mandi, kita putih, mata berminyak, rambut kusut, dipakein baju baru juga nggak matching ya sih ya. Iya, nggak ngaruh ya, bajunya mau branded pun nggak ngaruh ya. Iya, kitanya pun nggak nyaman, kita nggak enak. Betul. Jadi bagi kalau kita hati kita kusut, aduh bilang besok Ramadan, dasar lagi, nggak bebas. Itu akan tanggapan kita terhadap Ramadan kalau kita nggak siap. Makanya yang kita perlukan adalah kita harus nyiapin diri kita harus mandi biar kece. Kita harus cari tahu tentang Ramadan, apa yang bikin kita akan jatuh cinta kepada Ramadan. Kita harus siapin fisik kita harus sehat. Kalau kita sehat, kita nggak semangat Ramadan. Kita harus ada siapin dompet nih, zakat fitrah nih di depan. Kita siap, dengan kita siap, kita akan menyambutnya dengan penuh kelegaan. Jadi baju kece-nya datang, kitanya pun udah cakep. Jadi matching, kita pun nyaman menjalani Ramadannya. Kemudian yang kedua, kita tuh harus punya kepedulian terhadap diterimanya amal atau enggak. Jadi mungkin selama ini kita menjalaninya kayak biasa aja ya, rutinitas tahunan untuk menggugurkan kewajiban gitu kan. Tapi kita nggak mikir diterima atau enggak ya, puasa juga ya gitu ya. Padahal sebenarnya Ibnu Qudamah pernah bilang ada 3 amalan yang jika dikerjakan satu aja atau 3-tiganya itu pasti timbangan amal kebaikan kita itu nggak sanggup nahan kebaikannya sih. Masya Allah. Ini apa? Sabar, pahala atas kesabaran, kemudian pahala kita memaafkan, banyak kasih memaafkan. Kemudian yang ketiga Ramadan sih. Kita laksanakan satu aja di antara poin ini dan itu diterima Allah ya syaratnya ya. Itu udah cukup untuk memberatkan, mengasih posisi jaminan pasti kita akan ke surga, itulah istilahnya ya. Namun selama ini kita aware nggak Ramadan kita diterima nggak ya sama Allah ya? Makanya sahabat zaman dulu itu membagi 2 waktunya ya. Yang satu 6 bulan pertama berdoa agar dia disampaikan ke Ramadan, ya Allah sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kayak gitu ya. Dan setelah Ramadan 6 bulan berikutnya ya Allah terima amalku yang lalu, terima amalku yang lalu. Itu sampai 6 bulan mereka doa seperti itu. Karena mereka tak ada amal, artinya nggak ada kalau itu nggak diterima Allah, nggak sampai ke Allah, nggak naik amalnya. Jadi nggak akan efek juga ke ketimbangan amal kita. Jadi kita tumbuhkan kesadarannya kayak gitu supaya kita lebih semangat lagi gitu kan. Betul. Kayak ada juga sih sahabat kan, ada 2 sahabat dari Yaman ini ceritanya. Dia kayak kembar sih, mungkin dia karena hijrah sama-sama ya. Amalannya sama, semangatnya sama, setiap dikasih perintah mereka sama-sama patuh. Pokoknya sama lah di luar gitu. Yang ketika ada panggilan jihad, yang satu mereka kedua menyambutnya ya, yang satu meninggal dalam jihad itu, yang satu masih hidup, yang satu ini meninggal setahun berikutnya. Namun ketika Talha bin Ubaidillah sahabat Rasulullah yang lain memimpikan mereka ya, yang dia lihat justru kenapa yang sakit yang dipanggil Allah duluan naik ke surga, masuk ke surga, kenapa yang bukan yang syahid? Heran, biasanya kan syahid ini udah posisi ultimate kalau bagi kita mengantalnya gitu kan, seorang sahabat. Kemudian dia bertanya ke banyak orang, belum puas sampai akhirnya ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, dia jarak meninggalnya berapa? Setahun kan? Bukankah dalam setahun itu berapa salat yang sudah dia kerjakan? Salat wajib nih ya. Dan dia ketemu Ramadan nggak? Ketemu, walaupun hanya satu Ramadan, tapi itu sudah cukup untuk menjarakkan mereka ibarat langit dan bumi, jarak masuk surganya gitu. Jadi dengan diterimanya Ramadan kita, misal kita aware membangun kesadaran kita untuk apakah benar ya Ramadan itu diterima nggak ya, kita akan menyadarinya dengan penuh kesadaran. Dan kesadaran itu jika amal kita lakukan dengan penuh kesadaran, dalam hati, deep inside our heart, kita pasti happy. Terus kalau kita salat, kita baca Al-Fatihah aja, kita baca Al-Fatihah dan kita ingat artinya dalam hati, kita pasti sungguh-sungguh jadinya. Kita pasti happy karena kita sudah menitipkan doa kita pada bacaan salat kita, walaupun kita nggak ngomong doa setelahnya, ngerti nggak sih? Sebenarnya dalam salat kita tuh isinya doa kan? Doa yang mungkin lebih daripada apa yang kita minta sama Allah di luar salat. Tapi kalau kita menjalani salat kita dengan kesadaran dan kita tahu itu loh apa yang kita baca,
kita sudah doa kita dalam salat itu sudah jauh lebih banyak daripada doa yang kita ucapkan di luar salat, maka kita akan happy menjalaninya. Iya. Maka itu ada pada kita. Dan yang ketiga, caranya supaya kita happy dalam Ramadan, bahagia dalam Ramadan adalah cari teman duduk sih. Nah, kalau cari teman duduk ini apa? Teman nongkrong kah? Oh iya, ini nongkrong ya. Nongkrong yang gimana? Rasulullah nongkrong sama dulu sih. Oke. Rasulullah during Ramadan itu setelah malamnya ya, setelah tarawihnya nongkrongnya sama Jibril sih. Oh gitu. Ngapain? Apa aktivitas yang dilakukan Rasulullah saat itu? Aktivitasnya ini sih, aktivitasnya saling menyimak bacaan Quran sih. Oh iya. Ternyata saya pikir dulu sebelumnya Rasulullah ini kayak nyata hafalan gitu sama Jibril. Oke. Gitu kan ya, kayak ternyata bukan begitu sih. Tapi ternyata Rasulullah baca sebagian, Jibril baca sebagian, Rasulullah baca sebagian, Jibril baca sebagian gitu loh sih. Pergantian gitu ya? Aduh iya, jadi itu pertama kali baca gitu, so sweet banget. So sweet ya. Rasulullah itu kan sahabat sepihak gitu loh. Mereka tuh saling persahabatan, tanda kutip ya persahabatan antara Rasulullah dan Jibril itu saling. Dan Rasulullah mencari teman duduk itu teman duduk yang sebaik-baiknya teman duduk, karena pada saat mereka membaca, Masya Allah, karena mereka tentu Al-Quran dalam bahasa Arab ya, pada saat membaca mereka memahami kan sih ya. Mungkin beda dengan kita membaca doang, kita belum bisa paham gitu kan. Sementara Rasulullah saat dia membaca itu dan dengan orang yang menurunkan wahyu itu, dengan sosok yang mewahyukan itu lagi dengan Rasulullah, itu pasti dalam banget gitu sih. Makanya memang dalam Ramadan ini kita perlu mencari teman duduk yang tepat ya, Masya Allah. Ini kita harus cari soulmate kita dalam beribadah, betul. yang saling memanggil kita dalam ibadah, yang mancing kita dalam ibadah. Serius dalam komunitas apapun yang kita temui, carilah, anggaplah saudara kita itu bukan sebagai pesaing ya, tapi sebagai pemancing. Iya. Karena ya Masya Allah, dengan hadirnya saudara kita yang beramal mungkin lebih dari kita saat ini, itu pasti memantik kita pengen berbuat lebih baik juga. Dan syukuri kehadiran teman kita yang seperti itu gitu. Dan Masya Allah, jika teman-teman yang masih tinggal misalnya bisa dapat kesempatan iktikaf, nanti coba dilaksanakan yang kayak Rasulullah sama Jibril kayak gini. Mungkin di luar target tilawah kita pribadi ya, kita bareng-bareng tilawah saling menyahut seperti itu. Saya yakin kayaknya pasti ada sesuatu yang mengikat jalinan hati antara kita dengan sahabat kita yang kita sekarang tahan duduk tadi itu, pasti akan lebih deh. Pasti ada sesuatu yang muncul deh setelahnya gitu. Oke, ibadah itu menjadi kuat dan konsisten itu ketika adanya kebersamaan dengan teman duduk yang baik tadi ya Kak Eca ya. Masya Allah. Ramadan itu, bahagianya Ramadan itu memang harus diupayakan. Jadi ibaratnya kita bukan bahagia dulu baru senyum, tapi kita harus senyum dulu maka bahagia itu datang ya sih ya. Maka kita harus mengupayakan dulu dari diri kita untuk aktif mencari kebahagiaan di Ramadan itu gitu ya. Kita harus aktif duluan gitu supaya datang tuh pancingan-pancingan kebahagiaan Ramadannya. Betul. Oke, Masya Allah. Ini lega sekali dan termotivasi sekali ini untuk segera datangnya Ramadan ini Kak Eca ya. Karena emang udah nggak sabar banget gitu ya. Mungkin ada kerinduan ini di bulan Ramadan yang ingin sekali kita rasakan kembali gitu ya. Baik itu untuk diri kita maupun untuk saudara-saudara kita. Seperti pembahasan kita hari ini ya, Ramadan berkah, penuh bahagia, senyum dan doa ya. Mari kita kenali Ramadan ini ya keluarga sih, pelajari keutamaannya dan juga cintai prosesnya gitu ya. Kak Eca, di segmen terakhir ini Kak, singkat aja, apa nih himbauan ataupun closing statement kita di pembahasan kita kali ini Kak? Oke, jadi gini, kalau kita memandang Ramadan itu sebagai beban, maka kita akan lega ketika melepaskannya. Jadi kita nggak boleh memandangnya sebagai beban ya, beban semata ya. Namun jika pun dia hadir sebagai syariat ini sebagai beban bagi kita, jika pun dia hadir sebagai beban, kita harus memandangnya dengan cinta. Karena jika kita mencintainya, maka dia akan terasa ringan. Masya Allah. Kita menjalaninya gitu ya. Dan untuk mencari cinta itu tentu kita harus kenal dengan dia ya, kita harus kenal dengan dia, cari tahu dia, sehingga kita mencari apa amal yang tepat untuk kita bisa mengisinya. Nah, Eka mengundang teman-teman semua, keluarga SIP, sahabat Kalimah dan semua pendengar SIP FM. Yuk kita kenali bareng-bareng Ramadan ini. Ada kok Salimah mau nawarin 2 agenda penting nih pekan ini. Hari Sabtu kita nawarin nih untuk mama-mama nih spesialisnya atau guru-guru
yang bagaimana cara kita mentransfer agar kebahagiaan Ramadan kita, spirit Ramadan kita ini menyebar ke anak kita. Gimana caranya? Nanti kita bahas Ramadan agar seru dan bermakna untuk Ananda. Untuk hari Sabtu ya. Sabtu kapan ini Kak Eca? Hari Sabtu, insya Sabtu Allah besok sih. banget ya? Iya, Sabtu besok banget. Tanggal Acaranya 31 Januari di betul. Di Sekretariat PD Salimah Padang di dekat Masjid Balai Baru, Masjid Raya Balai Baru. di Masjid Raya Balai Baru ya? Di sekretariatnya sebelah Oh, Masjid di Raya Balai Baru. sebelahnya. Oke. Jadi patokannya Masjid Raya Balai Baru aja. Oke, nanti kita gampang banget nyarinya di sebelahnya, di sebelah masjid itu rumahnya. Sekretariatnya. Jadi ditunggu banget kehadiran teman-teman. Bagaimana kita mentransfer spirit Ramadan kita ke anak-anak. Sementara hari Ahadnya kita ada tarhib Ramadan nih, PW Salimah rame-rame di Masjid Raya Sumbar. Di Masjid Raya Pagi. ya. Oke. Pagi jam berapa mulainya Kak Eca kalau boleh tahu? Jam 8. Jam 8 pagi ya. Tarhib Iya, Ramadan. silakan. Ini free ya tentunya. Free, insya Allah Ya. free. Oke. Silakan datang rame-rame. Di 2 hari ya, kita tunggu. Di Sabtu ada, di Hari Minggu di juga Ahad ya. ada. Oke, Masya Allah ini Kita harus menggali cinta kita nih. betul. Jadi mengenali Ramadan, mempelajari keutamaan-keutamaannya, mencintai Ramadan ya, sehingga kita memang merasakan kebahagiaan paripurna gitu ya di bulan Ramadan. Masya Allah, Kak Eca, terima kasih loh atas waktunya hari ini ya, sudah memberikan motivasi, inspirasi untuk kita semua yang mendengarkan ya Beranda Perempuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di kesempatan lainnya ya Kak Eca ya, di program Beranda Perempuan. Salam untuk seluruh keluarga besar Salimah Kota Padang ya Kak ya. Oke. Dan keluarga sip, itu dia ya perbincangan kita di program Beranda Perempuan edisi kali ini bersama Kak Feli Elisa ST ya. Beliau merupakan Ketua Departemen Pendidikan PD Salimah Kota Padang yang membahas tentang Ramadan bahagia penuh berkah, senyum dan doa ya. Insya Allah obrolan kita bermanfaat untuk kita semua ya, termasuk Uci sendiri dan juga Kak Eca pribadi ya. Kita harus pamit dulu dari ruang dengar Anda keluarga sih dalam program Beranda Perempuan. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu pekan depan ya, di jam 11 siang tentunya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.